Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Oshinoko. Ya, anime yang paling aku tunggu-tunggu untuk musim summer kali ini. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai preview untuk episode pertama pada musim keduanya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. So, pada preview kali ini gitu kan kita lebih banyak diperlihatkan dengan proses awal dari pertunjukan Tokyo Blade di versi teaternya. Seperti Aqua yang nantinya bakal mencoba belajar seni peran panggung ya, sampai pada Akane yang mode rambut panjangnya muncul nih di sini. Nah, jadi episode pertama dari musim keduanya itu sendiri bakalan dimulai pada adaptasi chapter ke-40 dari manganya. Dimana kita bakalan bisa melihat Ruby yang masih sering datang ke makamnya si Ai ya untuk berdoa. Ya, meskipun di sini Ruby bercerita kalau Aqua akan segera memulai perannya di atas panggung 2,5 dimensi atau seni peran teater. Namun biarpun Ruby sudah berdoa ya di depan makamnya si ibunya yang nggak tahu diri tersebut gitu kan, Aqua masih saja menemukan masalah di tempat latihannya. Ya, masalah itu juga dialami oleh semua pemeran dalam teater tersebut. Nah, penyebab dari kegelisahan tersebut adalah karena naskah drama yang ditulis oleh Goa sangat cukup berbeda dengan cerita asli yang ada di manganya, dimana hal itu membuat para pemeran sangat sulit untuk mendalami peran yang mereka mainkan nantinya. Namun ya, meskipun semua pemeran termasuk Akane sekalipun merasa kesulitan dengan naskah tersebut, tapi tidak untuk sosok dari seorang Himekawa Taiki, aktor muda berbakat yang dimiliki oleh Sanggar Lalarai, tempat di mana Ai dan Hikaru bertemu dulu. Ya, nantinya Arima akan datang untuk menantang Himekawa dalam beradu akting, di mana menurut Arima Kana gitu kan, waifu yang best ini beradu akting dengan orang yang jenius seperti Himekawa akan membuat aktingnya itu menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Sedangkan untuk Akane sendiri, dia masih di pojokan gitu kan, ngeluh-ngeluh sama si Aqua mengenai naskah yang sangat sulit untuk dimengerti. Nah, Aqua awalnya meminta Akane ya untuk membicarakan hal tersebut itu kepada Goasan. Namun ya, saat Akane mengatakan apa yang ia rasakan, Goasan berpikir kalau itu adalah naskah yang sangat pas untuk pementasan nantinya. Ya, di sini sebenarnya baik Aqua ataupun Akane Kurokawa masih belum pernah yang namanya itu melihat sebuah pementasan 2,5 dimensi atau seni teater di atas panggung besar. Sehingga mereka berdua tuh masih merasa kesulitan dengan naskah tersebut. Apalagi konsentrasi Aqua bakalan terpecah gitu kan menjadi dua. Satu untuk menghafal naskah dan satu lagi menjalani misinya untuk mendapatkan DNA dari Pak Kindaichi, sang direktur dari Sangga Lararai, di mana menurut Aqua, Kindaichi mungkin bakalan punya yang namanya itu koneksi dari ya hubungannya dengan Ai di masa lalu gitu kan. Ya, siapa tahu gitu kan, makanya dia mau ambil itu DNA-nya. Karena menurut si Aqua, ayahnya pasti adalah orang yang sangat terkenal dan juga memiliki pengaruh di industri hiburan itu sendiri. Ya, sampai pada akhirnya nanti Abiko Sensei datang. Ya, Abiko Sensei adalah autor asli dari serial manganya Tokyo Blade yang nantinya akan ditampilkan datang ke sesi latihan mereka, di mana Abiko Sensei adalah orang yang pemalu sehingga harus ditemani oleh Yuriko Sensei dalam mendatangi tempat tersebut. Nah, kalau kalian lupa, Yuriko Sensei itu adalah autor dari serial drama yang dimainkan sama si Aqua dan juga si Arima Kana pada awal-awal ceritanya Oshinoko itu sendiri yang ada meltnya gitu kan. Nah, balik lagi ke Abiko Sensei, di mana Abiko Sensei itu adalah orangnya yang sangat pemalu banget gitu kan, introvert abis gitu kan. Namun rasa malunya itu hilang saat dia itu tidak terima ya dengan naskah yang ditulis oleh si Goa untuk pertunjukan teater tersebut. Di mana naskah itu adalah naskah yang sangat tidak menampilkan sisi karakter yang telah Abiko bangun dalam ceritanya Tokyo Blade. Bahkan saking tegasnya Abiko Sensei, ia sampai meminta pihak penanggung jawab mengganti naskah yang telah dibuat oleh si Goa dan meminta Goa untuk mundur dari proyek tersebut. Ya, meskipun terlihat kasar, namun Abiko Sensei adalah pemegang hak lisensi penuh atas karyanya. Dan tanpa persetujuan dari dirinya gitu kan, pertunjukan Tokyo Blade dalam versi bentuk teater pun tidak akan bisa dilaksanakan. Dan itu bakalan mengalami kerugian yang besar banget lah gitu kan, pihak-pihak yang sudah mengumpulkan dana dan juga orang-orang untuk proyek tersebut. Nah, untuk menenangkan keadaan, untuk sementara sesi latihan pun dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, kemungkinan besar episode pertama nantinya akan lebih banyak menceritakan mengenai sisi hatinya si Akane yang merasa terus tertinggal dari Arima Kana yang semakin hari semakin menjadi lebih jago dalam berakting. Meskipun pada saat ini popularitasnya Akane Kurokawa jauh lebih tinggi daripada Arima Kana, namun saat semua orang berbakat berkumpul di satu tempat seperti saat ini, maka Akane merasa dunia para jenius seperti Arima Kana dan juga Himekawa berada di luar jangkauannya.
Dan hal pertama yang harus Akane lakukan adalah memahami naskah teater untuk bisa mengalahkan Arimakana dalam hal berakting, ataupun setidaknya menyusul Arimakana lah gitu kan, walaupun ya saat ini tuh dia masih merasa minder walaupun dia punya bakat alami dalam seni peran itu sendiri gitu. Dan untuk penutup dari episode ini tuh sendiri besar kemungkinan akan ditutup dengan permintaan Abiko Sensei dalam merevisi naskah yang dibuat oleh si Goa. Bukan sebagian melainkan keseluruhan naskahnya, ataupun dalam artian ya nulis ulang lah gitu kan. Ya tentu aja itu menjadi masalah yang cukup besar karena waktunya juga udah mepet ya untuk ya pertunjukan pertama dari teater tersebut. Apalagi butuh resort yang lebih mendalam ya untuk bisa sesuai dengan apa yang diinginkan sama si Abiko Sensei itu sendiri. Dan terlebih lagi di sini tuh Goa tuh adalah orang yang sangat paham betul dengan seni teater, jadi dia tahu ini adalah naskah yang cocok untuk diperankan di atas panggung. Beda seperti adaptasi anime ataupun adaptasi live action film drama gitu kan. Adaptasi untuk ya teater itu sendiri tuh sangat sulit dan harus menyesuaikan dengan stek panggung yang ada. Tapi ya lagi-lagi di sini ya Abiko Sensei itu adalah orang yang keras banget dan dia nggak mau yang namanya itu menerima masukan dari manapun. Karena dia yakin apa yang dia lakukan adalah pilihan yang paling tepat untuk ya karyanya. So, informasi mengenai lisensi, perizinan, dan juga mekanisme di balik layar pementasan teater akan jadi tema pada musim kedua kali ini. Dimana musim keduanya itu sendiri pada episode pertamanya bisa kalian lihat nanti pada hari Rabu besok ya, tepatnya itu pada tanggal 3 Juli 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai pembahasan untuk preview episode pertama dari animenya Oshinoko untuk musim keduanya. Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jane. Oh ya, aku lupa kalau Mel juga bakalan join pada project kali ini. Kayaknya dia pakai orang dalam lagi dah. Berat nih kalau backingannya itu adalah Om Kaburagi.